Aku sih singkir. Iya karena kecelakaan. Saatnya jam 5 dimulai. It's time to begin the first round. Mulai Pak Susi. Assalamualaikum Pak Susi. Assalamualaikum Pak Susi. Gak ada suaranya ya? Deh. Iya.
Lah, gimana Pak? Sampai
Halo Vika, Ya Pak, dengar suara saya? udah. Mohon maaf ya laptopnya ini error. Oh ya, kita mulai ya Pak Susi. Tenangkan dulu ya, refleks dulu. Kayaknya agak aneh Bu Ika ini kelihatan. Oke. Oke Pak, Assalamualaikum Pak Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah suasananya bagus seperti suasana pagi ini yang sangat cerah sekali ya dengan hati saya. Oh iya, sesuai tadi yang Pak Susi WA kan sekarang ingin sebenarnya sih apa tujuan Pak Susi mengajak saya untuk ketemu hari ini? Bu Ika, saya itu kan sekarang dikasih amanah yang baru ya, yaitu dikasih tambahan tugas sebagai pengurus barang yaitu. Terus saya itu sekarang tambah lama itu kayaknya nggak bisa membagi waktu antara ngajar dengan mengerjakan itu tugas pengurus barang itu. Gitu. Oh, jadi Pak Susi sekarang ditunjuk menjadi pengurus barang. Kemudian semakin lama itu waktunya semakin tidak bisa semakin lama tidak bisa membagi waktu gitu ya, Pak. Iya, kendalanya itu kadang kan loh ya, ketika mengajar kan saya full mengajarnya. Terus pengurus barang juga banyak, yaitu takutnya saya tidak bisa membagi waktu dengan baik sehingga tugas saya tidak bisa menjadi maksimal, Bu Ika. Oh, begitu. Ya, kalau menurut Pak Susi sekarang sudah ditunjuk menjadi pengurus barang. Kira-kira kalau sudah menjadi pengurus barang, ada tidak hal lain atau kesempatan apa yang dimiliki untuk lebih baik ke depannya? Ya, yang pertama saya harus lebih fokus ya, dan kedua harus bisa lebih membagi waktu dengan baik. Kalau bagaimana waktu yang saya alokasikan untuk mengajar dan bisa membagi alokasi waktu untuk saya mengerjakan itu mengurusi barang itu. Ya, itu saya juga harus pintar-pintar lah mencari informasi baik dari rekan sejawat maupun di Google di internet. Ya, jadi intinya menjadi pengurus barang ini merupakan salah satu kesempatan yang cukup baik ya Pak sebenarnya. Jadi Pak Susi bisa menjadi lebih fokus gitu, kemudian dapat membagi waktu dengan baik yang diharapkan. Kemudian juga dengan menjadi pengurus barang, di sini Pak Susi bisa tadi berbagi pengalaman juga dengan teman sejawat, gitu ya Pak Susi. Nah, itu saya juga ingin ingin belajar lebih banyak lagi ya dengan teman-teman bagaimana mungkin saya nanti bisa konsultasi dengan pengurus barang yang lama bagaimana bisa mengerjakan membagi waktu antara mengajar dan mengurusi barang itu sehingga keduanya bisa dikerjakan secara maksimal dan tepat waktu bisa. Oke, jadi itu harapan dari Pak Susi. Nah, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana sih posisi Pak Susi kalau Kalau dalam pencapaian sebagai seorang pengurus barang ini? kalau saya merasa diri saya itu di skala 6 ya, karena saya masih baru juga mungkin itu untuk kemampuan saya. Jadi Karena Pak Susi merasa masih berada di skala 6 ya, karena Pak Susi masih baru atau pertama kali menjadi pengurus barang. Gitu ya Pak Susi? ya itu, makanya saya harus banyak belajar lagi dan sesuai dengan kemampuan saya dan bagaimana saya itu bisa harus lebih performa saya itu meningkat lah dengan belajar lagi, mencari-cari referensi tentang bagaimana cara mengurus barang yang baik sehingga kinerja saya itu satu tidak menurun ya, bahkan kedua bisa meningkat. Gitu. Oke, baik. Nah, kira-kira itu apa sih kekuatan Pak Susi sehingga nanti sebagai pengurus barang itu
bisa menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab? Ya, kekuatan saya mungkin ya satu, kemampuan basic dasar saya sedikit banyak sudah mulai mengerti lah. Dulu itu pernah mendengar berdekatan dengan pengurus barang yang lama itu. Jadi saya agak sedikit-sedikit bahwa mengurus barang tuh harus begini, harus begitu, memasukkan barang tuh harus tepat waktu dan bisa menjalannya. Jadi kemampuan awal informasi awal itu saya serap ya, sehingga saya itu tidak begitu ngeblank atau kosong lah untuk bisa melaksanakan tugas ini dengan baik dan untuk bisa berkembang selanjutnya, Bu Ika. Jadi kekuatan Pak Susi di sini yang pertama, karena Pak Susi sudah sering ya membantu pengurus barang yang lama, sehingga sedikit banyak Pak Susi sudah tahu administrasi apa yang harus saya lakukan, kemudian pekerjaan apa yang harus dilaksanakan. Nah, melihat dari itu semua, kira-kira ada enggak peluang atau kemungkinan yang bisa diambil sehingga Pak Susi bisa menjadi seorang pengurus barang yang baik? Ya mungkin peluang atau kemungkinan yang bisa saya ambil ya, saya lebih intensif lagi ya mencari informasi, bisa melalui forum pengurus barang antar sekolah ya, atau mungkin di internet ya. Terakhir saya bisa mengambil kesempatan untuk belajar lebih giat lagi dengan pengurus barang yang lama, sehingga ilmu yang bisa saya peroleh itu bisa lebih maksimal dan tujuan itu bisa tercapai dengan baik kita. Jadi seperti itu ya Pak, peluang yang diharapkan nanti bisa diambil. Nah, selain tadi yang sudah disebutkan, tentunya kan kalau kita melaksanakan suatu tugas itu tidak bisa secara berjalan dengan mulus itu kan Pak Susi. Tentunya selama nanti menjadi pengurus barang, kira-kira ada enggak hambatan yang dapat menghalangi kinerja Pak Susi sebagai pengurus barang? Ya, hambatan itu banyak ya, mungkin dari faktor teknis ya. Saya itu mungkin kadang-kadang itu bekerja sendirian, kadang-kadang karena memang yang lain sibuk ya. Yang kedua, mungkin banyak barang-barang yang sudah ada yang hilang. Nah, itu perlu saya cari kembali karena mungkin dari terlalu lamanya ya, sehingga barang-barang itu kadang-kadang tidak ada di tempatnya. Mungkin dipinjam sama teman-teman guru yang lain belum mengembalikan. Sehingga saya perlu ekstra kerja keras lah untuk mencapai atau membuat barang itu kembali ada, Bu Ika. Oh, jadi itu tadi ya. Jadi kalau boleh saya ulangi tadi, hambatannya itu yang pertama, yaitu secara teknis Pak Susi kadang bekerjanya sendirian. Kemudian yang kedua, karena banyaknya barang yang hilang. Kemudian yang ketiga perlu perlu komunikasi juga dengan teman-teman yang lainnya. Kira-kira untuk mengatasi masalah yang tadi apa yang akan Pak Susi lakukan? Yang pertama saya harus berkoordinasi dengan pimpinan saya ya, yaitu kepala sekolah saya. Bagaimana teman-teman itu untuk dihimbau agar yang meminjam barang itu untuk segera dikembalikan. Yang kedua, saya memohon bantuan pada membantu saya barang-barang yang sudah tidak ada, bisa dicari, bisa mungkin ditanyakan lagi siapa yang meminjam terakhir kalinya, sehingga barang itu bisa terlacak kembali juga. Oh gitu. Nah, tentunya kalau sekarang Pak Susi sudah mengetahui apa peluang yang akan dihadapi, hambatannya seperti apa, solusinya seperti apa. Pastinya ada rencana yang harus Bapak lakukan untuk kedepannya seperti apa? Ada enggak prioritas utamanya itu apa? Ya, prioritas yang utama yang pertama yang mungkin yang harus saya lakukan sekarang yaitu satu, menginventarisir barang-barang yang sudah ada. Yang pertama itu ya. Jadi barang-barang yang sudah nyata ada itu saya data ya. Kemudian barang-barang yang belum ada mungkin bisa dicari kembali, atau mungkin kalau memang hilang kan harus ada tanggung jawab dari guru-guru yang meminjam. Yang kedua ya saya harus ke depan ini rencananya bisa lah berkolaborasi lebih intens lagi dengan teman-teman
supaya kinerja saya itu bukan hanya kinerja perseorangan tapi kinerja tim ya, di mana tugas itu bisa bukan tertuju pada saya sendiri namun bisa dibagikan dengan teman-teman yang lain dengan cara membantu saya. Itu kan, Buka. Sebenarnya sangat luar biasa sekali apa yang sudah menjadi rencananya Pak Susi ke depannya. Kemudian kira-kira nih, dari rencana yang sudah tadi Pak Susi kemukakan atau Pak Susi saya ceritakan ke saya, berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan Pak Susi agar semua barang-barang itu bisa terinventaris dengan baik lah, agar barang-barangnya tidak hilang? Atau juga bagaimana Pak Susi nanti mengajak teman-temannya untuk berkomunikasi dalam jangka waktu berapa lama? Tentunya ada target kan, ada rencana jangka pendek, ada rencana jangka menengah, dan juga ada rencana jangka panjangnya seperti apa? Kalau saya pribadi ya, itu rencana saya ke depan itu kalau rencana jangka pendeknya ya, yang pertama inventarisir barang-barang yang sudah ada ya. Yang kedua itu target waktunya saya maksimal 3 bulan lah, itu maksimal sudah untuk bisa barang-barang itu bisa dikumpul kembali biar tugas yang akan datang itu tidak menumpuk. Ya. Yang ketiga mungkin ke depan saya itu bekerjanya harus berkolaborasi ya dengan teman-teman ya, sehingga saya harus bisa menumbuhkan pemahaman bahwa barang itu betul tugas tupoksinya pada saya pribadi, cuma barang itu juga milik kita bersama, harus menumbuhkan kesadaran seperti itu, barang itu milik kita bersama dan harus kita jaga ya, karena barang itu juga milik semua, yang otomatis itu juga milik kita bersama sehingga perlu kita jaga dan kita rawat. Oke, jadi dalam 2 bulan ke depan ya Pak Susi, jadi Pak Susi dalam 2 bulan ke depan berharap barang-barang yang sudah banyak yang hilang itu bisa segera ditemukan kemudian diinventarisir kembali. Seperti itu ya Pak? Ya, itu Ya. bukan. Nah, setelah 2 bulan ke depan, kira-kira apa sih ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah Pak Susi yang Pak Susi harapkan itu? Apa ukuran keberhasilannya? Agar ya indikator yang pertama itu barang itu semua harus komplit ada. Itu yang pertama ya. Barang-barang yang sudah terinventarisir itu dengan baik, barang itu ada di sekolah saya ya. Yang kedua, rasa kebersamaan atau rasa persahabatan dengan teman-teman itu semakin tumbuh. Sehingga teman-teman itu juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap barang-barang yang ada di sekolah. Ya. Yang ketiga mungkin nanti kalau sudah berhasil ya barang-barang itu kan kita bisa gunakan kembali untuk kepentingan guru-guru yang memiliki memang kepentingan untuk digunakan, contohnya seperti mikroskop untuk IPA ya, atau untuk lab kan. Itu kan apa barang-barang yang ada di lab itu kan kalau sudah lengkap kan enak. Jadi guru-guru itu tidak perlu mencari kemana. Di sini barangnya itu ada, sehingga ketika praktek tinggal melaksanakan saja itu Bika. Oh, gitu. Jadi kalau saya menyimak dari cerita Pak Susi tadi, salah satunya guru-guru itu agar bisa bertanggung jawab terhadap barang-barang yang mereka pinjam. Apa selama ini guru-guru di sekolah Bapak Susi kurang bertanggung jawab gitu Pak, menurut Pak Susi? Kalau seperti itu saya rasa ya itu kan bergantung pada personal guru ya. Cuma saya lihat, saya amati itu adalah tidak semua ya. Memang ada sebagian guru itu yang belum memiliki komitmen yang baik lah untuk menjaga barang-barang itu. Kadang-kadang pinjam, kemudian mungkin lupa yang tidak dikembalikan seperti itu. Jadi untuk mengatasi guru-guru yang lupa tidak meletakkan barang-barang atau kurang bertanggung jawab terhadap barang yang diminta, kira-kira solusinya seperti apa? Ya, yang pertama harus ada controlling ya atau pengawasan ya yang sangat ketat lah biar guru-guru itu bisa memiliki rasa apa ya kesadaran diri bahwa barang itu bukan milik pribadi, yang sehingga mereka itu merasa bahwa barang itu harus dikembalikan lagi kalau sudah selesai pemakaiannya. Contoh misalnya ya di sekolah itu ada salon yang itu kan kadang-kadang ada salah satu guru tuh meminjam ya ketika itu harus dikembalikan lagi kan seperti itu. Kalau tidak kita
awasi. Yang penting tuh kita pengawasannya tuh harus kita jaga biar guru-guru itu juga timbul rasa kesadaran bahwa barang itu bukan milik dia pribadi sehingga harus dijaga seperti itu Bika. Ya, jadi harus ada semacam komitmen, hubungan rasa sadar diri juga ya bahwa barang yang barang-barang yang guru pinjam itu juga merupakan tanggung jawab bersama. Kemudian juga perlu adanya controlling atau pengawasan dari Pak Susi selaku pengurus barang, begitu ya Pak Susi. Oke. Nah, untuk selanjutnya untuk rencana komitmen apa sih yang akan Bapak Susi lakukan agar sebagai pengurus barang nanti rencana Pak Susi yang seperti mau pengadministrasian barang dan lain sebagainya itu bisa berjalan lancar. Kira-kira komitmennya apa Pak? Ya, yang pertama mungkin saya nanti ya dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah itu kayak ada semacam lembaran kertas ya, bahwa semua guru itu harus punya komitmen, mungkin ditulis di atas kertas untuk bisa menjaga barang-barang di sekolah ya. Mungkin kayak ada peraturan yang tertulis ya, yang secara eksplisit disampaikan bahwa barang siapa yang meminjam harus mengembalikan. Yang kedua mungkin ketika ada barang yang hilang, maka yang meminjam itu harus ada konsekuensinya, yaitu misalnya mengganti barang itu. Sehingga peminjam itu tidak merasa enteng, mengentengkan ketika dia merasa meminjam barang di sekolah. Itu Bika. Iya, oke. Jadi itu ya Pak komitmennya. Jangan sampai ada orang yang mengentengkan ketika meminjam barang. Nah, kira-kira menurut Pak Susi siapa saja orang yang dapat membantu agar komitmen yang sudah Pak Susi putuskan itu bisa tetap terjaga? Ya, yang pertama mungkin harus ada tanda kutip ya pimpinan tertinggi yang harus mengajari seperti itu. Contohnya kalau di sekolah ya kepala sekolah, baru mungkin Wakasek, baru turun lagi ke para guru, baru mungkin TU. Jadi semua itu nanti harus berkolaborasi, harus saling memiliki memiliki terhadap sekolah sehingga barang-barang itu bisa terjaga dengan baik dan bisa nanti digunakan dengan sebagaimana mestinya barang itu digunakan. Oke, baik. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, sebagai seorang pengurus barang itu kita harus memiliki rasa tanggung jawab seperti itu ya Pak Susi. Kemudian kita juga harus bisa saling bekerja sama dengan orang lain, juga harus memiliki komitmen yang kuat sehingga apa yang menjadi tugas kita terlaksana, apa yang sudah kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Oke, Pak Susi, sepertinya waktu kita sudah cukup. Saya menunggu untuk cerita-cerita Pak Susi yang selanjutnya mengenai rencana-rencana yang akan dilaksanakan sebagai pengurus barang. Terima kasih Pak Susi atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang ya Pak, bisa diulang? Saya dengar katanya Bu Ika ini ada sesuatu masalah atau ganjalan dalam hati Bu Ika. Iya, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan ini pada Pak Susi. Ya. Ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit ya Pak. Ya. Ya, Bu Ika. Iya, ini tadi saya kan pertama kali masuk di kelas 7A. Nah, pada saat pembelajaran tadi, ternyata di kelas itu ada anak yang masih belum bisa membaca, Pak Susi. Nah, itu benar-benar menjadikan saya ya shock lah sebagai guru sekolah menengah pertama, tapi saya masih mendapatkan murid yang belum bisa membaca. Terus apa rencananya Bu Ika untuk bisa anak-anak tersebut itu bisa tanda kutip lah membaca lah gitu. Iya. Nah, karena ini saya baru tahu tadi ya. Jadi saya memiliki sebuah rencana, pastinya ingin anak tersebut bisa segera membaca.
membaca. Yang pertama saya ingin mengajari anak tersebut untuk belajar membaca bersama saya. Jadi ketika ada waktu luang atau waktu kosong, itu rencana saya yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, saya ini juga harus bisa berkoordinasi juga dengan kepala sekolah, membicarakan tentang anak yang tidak bisa membaca ini, kemudian tidak bisa membaca ini. Oh iya. Terus apa ukurannya keberhasilan anak tersebut? Kalau memang anak tersebut itu bisa nanti ya bisa membaca, itu indikator keberhasilannya seperti apa, Bu Ika? Yang pasti yang pertama anak itu ketika sudah belajar bersama saya, yang pasti ya harus bisa membaca. Kalau menurut Terus, saya seperti itu, Pak. oh ya, ya memang betul, memang anak-anak kan memang apa istilahnya ya, harus ada tanda kutip ya memang ada indikator bahwa anak itu seperti apa, misalnya membacanya mungkin bisa A. Oke. Setidaknya dia yang pertama harus sudah bisa mengenal huruf terlebih dahulu karena dia tidak mengenal huruf sama sekali. Kemudian yang kedua itu tadi bertahap lah, saya berharapnya bertahap. Yang kedua kita ajari dengan cara mengeja terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga lebih meningkat lagi tentunya dari mengeja dia juga kemudian harus bisa membaca. Terus mungkin ya misalnya anak tersebut tanda kutip ketika dikasih materi atau arahan dari Bu Ika ya tanda kutip dalam hal membuat anak itu bisa membaca mungkin ada apa ya tidak berhasil ya. Terus mungkin Bu Ika memberi kesempatan ya pada anak tersebut untuk belajar kembali ya. Iya, yang pasti harus Pak, karena dia kan sebagai murid saya, sebagai anak didik saya, juga saya sebagai guru pastinya lah berharap anak saya nanti bisa mencapai keberhasilan, mencapai kesuksesan, terutama nanti ketika sudah dia bisa terjun ke masyarakat, gitu. Nah, mungkin dari skala kalau kita berbicara skala ya Bu Ika, mungkin dari skala 1 sampai 10. Di manakah posisi Bu Ika ini sekarang dalam membuat anak itu bisa belajar atau bisa lah membaca kembali gitu. Saya merasa masih berada di skala 5 ya Pak, karena saya belum pernah tahu bagaimana cara menghadapi anak-anak yang belum bisa membaca sama sekali. Yang saya tahu kan saya cuma mengajari anak saya yang kecil di rumah untuk belajar membaca. Tapi kalau secara langsung menerapkan pada anak-anak yang seusia remaja, saya belum pernah menangani hal ini. Berarti Bu Ika masih merasa di skala 5 ya. Iya. Bagaimana cara atau kekuatan Bu Ika itu untuk mencapai kemampuan kita itu bisa menjadi maksimal nanti dalam mengajari anak-anak itu dalam belajar membaca? Nih, ya, saya kemarin berkomunikasi, berbincang-bincang dengan teman-teman sejawat saya, juga kebetulan sama-sama tidak paham ya bagaimana cara mengatasi anak-anak yang seperti ini. Akhirnya saya cari-cari di internet terlebih dahulu, kemudian kepala sekolah juga meminta saya untuk lebih bersabar. Nah, kekuatan saya di sini mencoba bersabar itu menghadapi anak tersebut. Jadi saya bagaimana caranya menumbuhkan semangat anak tersebut agar tetap bisa membaca, agar dia tetap bisa sekolah. Itu. Saya merasa ini kewajiban saya, maka saya harus berupaya semaksimal mungkin agar anak ini mau untuk belajar membaca. Oh iya, iya Bu Ika. Ya, saya bisa review ya. Mungkin yang usaha yang Bu Ika lakukan itu sudah sangat bagus ya. Cuma kira-kira dalam melaksanakan atau ingin mencapai targetnya Bu Ika itu kira-kira ada hambatan yang dihadapi tidak oleh Bu Ika? Ya pastinya ada lah Pak. Yang pertama, hambatan pertama itu teknik apa yang harus saya gunakan untuk mengajari anak itu membaca, apa yang harus saya lakukan ya, itu saya bingungnya di situ. Apa sih hambatan yang berikutnya, ketika anak itu sudah tidak mau belajar membaca kembali. Terus Kemudian ya, takutnya lagi anaknya tersebut terus tidak mau sekolah, karena saya menganggap itu semua adalah hambatan-hambatan yang begitu sulit untuk saya hadapi, gitu.
Terus dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut itu kira-kira solusi paling jitu yang bisa Bu Ika berikan dalam memecahkan masalah itu seperti apa, Bu Ika? Ya, yang pertama saya harus mencari tahu dulu latar belakang atau kondisi anak tersebut. Jadi saya harus melaksanakan home visit, saya harus tahu keadaan keluarganya bagaimana, kemudian mencari tahu penyebab anak ini tidak bisa membaca itu kenapa. Kemudian yang kedua, eh, minta dukungan kepada kepala sekolah agar bisa mengatasi cara ini. Kemudian saya masih mencari bisa tidak ya, ada nggak ya diklat tentang inklusi untuk mengatasi anak-anak yang tidak bisa membaca ini. Oh iya betul. Iya. Ya kira-kira ya ini menurut Anda ya, kira-kira itu rencananya aksinya Bu Ika yang lebih nyata, lebih jitu lah untuk misalnya tadi Bu Ika sampai ke orang tuanya itu sampai ke rumahnya. Kira-kira rencana yang paling apa ya, yang paling ke depan yang paling urgent lah untuk Bu Ika lakukan itu seperti apa, Bu Ika? Ya, ya ini langkah pertama yang akan saya lakukan, ya urgent. Saya akan mengajak anak tersebut untuk belajar membaca paling tidak seminggu sekali. Pada saat saya jam kosong, saya akan meluangkan waktu untuk mengajak anak tersebut belajar membaca dengan saya. Kemudian saya akan mencari media seperti kartu huruf. Ini kebetulan anak saya punya, akan saya bawa ke sekolah. Jadi saya akan mengajari anak tersebut dengan menggunakan kartu huruf tersebut. Kemudian yang ketiga, agar anak itu tetap semangat untuk belajar. Jadi untuk belajar membaca, makanya setiap hari harus saya pastikan anak itu tetap masuk ke sekolah. Nah, terus bagaimana caranya Bu Ika itu bisa apa ya, bisa tanda kutip mengukur keberhasilan anak itu, misalnya kalau memang dia bisa berhasil membaca ya, atau mungkin mungkin tambah rajin lah kata Bu Ika itu kan, kalau anak-anak tadi kan mungkin ketika disuruh itu kan jadi agak malu atau takut ya. Terus bagaimana ya ukurannya itu Bu Ika untuk tidaknya dalam ikut pelajaran Bu Ika itu, yang khususnya yang tidak bisa membaca Bu Ika? Ya, keberhasilan tentang rencana saya yang tadi ya Pak ya. Yang pertama, jadi ketika anaknya itu sudah dengan penuh semangat datang ke saya tanpa saya panggil dan dia niat untuk belajar. Bu, saya niat untuk belajar membaca. Nah, itu sudah merupakan salah satu ukuran yang sangat luar biasa bagi saya. Karena bagaimanapun kalau tidak ada niat untuk belajar, pastinya kan tidak bisa Pak Susi. Kalau anaknya sudah datang ke saya dan niat untuk belajar, itu merupakan salah satu keberhasilan saya untuk mengajak dia untuk belajar membaca. Jadi apapun itu kalau sudah diniati, pasti akan berhasil dengan baik. Niat yang baik, pasti hasilnya juga akan baik. Iya. Ya itu kan kata Bu Ika tadi kan, anak itu kalau sudah ada niatan ya, intinya kan ada pada niatan Bu Ika ya, ada niatan belajar membaca ya. Terus kira-kira cara untuk menumbuhkan apa ya, belajarnya itu seperti apa kira-kira ke depannya yang akan? Iya, kan dia kan kesulitan membaca, tapi saya lihat anak tersebut itu tertarik dengan gambar-gambar. Ya, jadi untuk menumbuhkan agar dia tetap niat membaca, saya akan mencoba nanti lebih sering untuk menayangkan beberapa gambar melalui slide. Kemudian saya juga akan membawakan dia beberapa gambar yang menarik yang berhubungan dengan materi pembelajaran saya. Iya. Kira-kira Bu Ika ini dalam melaksanakan tugas tersebut ya, kira-kira perlu enggak bekerja sama atau kolaborasi dengan teman-teman yang lain atau guru-guru yang sejawat yang lain? Ya pasti perlu lah Pak, sangat diperlukan. Saya perlu untuk bekerja sama dengan rekan sejawat saya perlu bekerja sama dengan wali kelasnya, saya perlu bekerja sama juga dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, saya juga perlu bicara dengan guru BK, dan juga yang pertama ya saya harus selalu koordinasi dengan kepala sekolah. Ya, kira-kira untuk kan tadi Bu Ika koordinasi dengan teman-teman sejawat ya, guru-guru atau kepala sekolah ya. Kira-kira
bagaimana lah caranya untuk menumbuhkan komitmen atau keyakinan pada teman-teman yang lain itu untuk bisa berpartisipasi ya untuk memecahkan masalah anak-anak yang tidak bisa membaca itu juga. Ya, tentunya kita harus melakukan pendekatan yang baik, harus membicarakan ini dengan baik, harus mendiskusikan dengan baik, terutama pada saat rapat. Jadi masing-masing individu harus kita gali semangatnya, bahwa kita sebagai guru itu harus meyakini bahwa setiap murid itu punya kelebihan, setiap murid itu punya sesuatu yang istimewa, dan itu yang harus kita gali. Itu komitmen saya. Dengan teman-teman sejawat kita harus senantiasa harus saling membagi pekerjaan. Jadi pada saat ada murid tidak bisa, itu bukan hanya tugas saya saja, tapi adalah tugas bersama. Ya, intinya tugas bersama ya. Terus kira-kira misalnya kalau ada temannya yang kira-kira teman guru ya, itu mungkin kurang berkomitmen ya atau acuh tak acuh lah terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Ika. Kira-kira kayak seperti apa Bu Ika itu bisa menumbuhkan rasa motivasi atau komitmen pada guru atau teman sejawat Bu Ika? Saya harus tetap menumbuhkan kesadaran pada rekan sejawat saya, jadi dengan tetap berkomunikasi dengan cara baik. Saya harus melakukan sebuah aksi nyata, saya menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang saya harapkan, apa yang kita inginkan itu adalah sebenarnya juga harapan mereka sebagai guru. Berarti intinya masalah tersebut merupakan tanggung jawab bersama ya, bukan hanya tanggung jawab ya hanya Bu Ika, mungkin tanggung jawab bersama, kepala sekolah, semua warga sekolah harus bertanggung jawab terhadap permasalahan yang sedang Bu Ika hadapi. Itu Bu Ika. Ya, betul. Jadi murid kita itu adalah tanggung jawab kita bersama. Intinya saya bisa berkesimpulan ya bahwa kita itu tidak bisa bekerja sendiri Bu Ika. Perlu namanya saling kolaborasi atau bekerja sama dengan teman-teman yang lain sehingga masalah yang kita hadapi itu bisa menemukan solusi yang sangat baik dan bisa memecahkan semua masalah yang kita hadapi ya Bu Ika. Ya, betul sekali Pak Susi. Ya, terima kasih Bu Ika waktunya ya sudah Iya. istilahnya. Saya juga terima kasih karena Pak Susi mau mendengarkan ganjalan yang ada di hati saya. Kalau untuk Bu Ika setiap kapanpun saya bisa Bu Ika untuk menyelesaikan, mungkin bisa memberi saran lah atau enggak solusi bagaimana. Kita kan sama-sama ingin mencerdaskan anak bangsa Bu Ika. Iya, terima kasih Pak Susi atas pengertiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum Pak Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Bu. Kan masih refleksi dulu. Oh, silakan iya. Sharing refleksi. Ya. Mungkin dari saya Bu Ika. Ya. Tadi ya alur yang sudah kita terapkan dalam percakapan coaching ini ya. Saya lihat Bu Ika sudah poin per poin mungkin dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sama tanggung jawab itu sudah mulai meskipun tidak semua di situ sudah sudah terungkapkan semua dari pertanyaannya Bu Ika. Mungkin tadi saya itu saya lihat tuh saya mungkin kurang ada sedikit 1, 2, 3 itu yang mungkin belum saya jawab semua ya Bu Ika. Kalau Bu Ika tadi di mana? Iya, terima kasih. Refleksi saya tadi ketika saya berada di posisi sebagai coach ya, saya merasa lebih rileks, lebih enjoy. Jadi saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Susi, saya merasa itu lebih lancar. Tapi ketika saya berada di posisi coaching-nya itu, saya tadi agak bingung untuk menjawab karena saya antara beberapa pertanyaan kok sepertinya jawabannya hampir sama begitu. Itu yang saya rasakan tadi. Tapi secara keseluruhan saya sudah mulai memahami apa yang disebut dengan
alur tirta? Iya, sama Bu Ika ya. Mungkin Iya, kemarin-kemarin saya tuh kurang memahami ya tentang alutsista. Cuma itulah belajar bersama, sharing bersama dengan Bu Ika ini kayaknya saya sudah bisa, meskipun tidak sempurna ya, mungkin sudah sama Bu Ika tadi ketika jadi kucing, saya jadi kucing itu ya saya juga bingung menjawab pertanyaan Bu Ika kok ini ya. Cuma saya memahami sapi sedikit demi sedikit supaya kita sering dengan kenyataan. Kemarin ketika jadi kucing saya agak rileks tadi. Cuma ketika saya ditanya itu agak saya harus apa ya? Ya namanya juga masih masih belajar. Memang tidak semuanya saya jawab tadi Bu Ika. Maksudnya tidak semuanya saya jawab dengan sempurna lah Bu Ika. iya. Gimana? Kalau mungkin ke depannya kita perlu kerjasama ya, perlu sering-sering latihan lah. Iya, karena kita memang dari kemarin-kemarin sulit sekali untuk latihan bersama ya Pak Susi. Pak Susi punya kesibukan sendiri, saya juga. Iya. Jadi untuk ke depannya mungkin kita bisa lebih maksimal lagi dan ini juga nanti penerapannya ke anak-anak mungkin juga bisa kita lakukan. Terus gini Bu Ika, misalnya kita ini ya sudah jadi coach ya, cuma apakah bisa atau mungkin ya kita sebagai junior lah nanti menerapkan ini pada kita sebagai junior, misalnya guru junior ya kita terapkan pada guru junior itu kadang-kadang guru junior kan kadang apa ya acuh tak acuh gitu loh. Gimana caranya kira-kira menurut Bu Ika lah ke depan? Ya itu tadi kita harus belajar ini Pak alur tirta. Menerapkan hal ini memang agak gimana ya? Kadang ketika niat kita ingin saling curhat, kemudian tiba-tiba ada yang salah satunya tidak mendengarkan dengan serius atau tidak benar-benar menjelaskan, kadang kita kan juga malas untuk melanjutkan apa yang ingin kita utarakan. Kalau masalah sebagai junior, kemudian kita mau memberikan coach ke senior, nah itu juga sepertinya agak sungkan ya Pak Susi, karena takutnya nanti kok dianggap ini kok menggurui saya. Karena itu pengalaman itu nyata terjadi pada saya Bu Ika ya. Saya di sini kan tanda kutip kan anak bawang ya, junior dengan banyak. Itu saya pernah ketika itu ya mungkin pengalaman ya pernah seperti ini ya. Itu malah tanggapannya lain loh. Itu kadang-kadang mungkin agak tersinggung. Padahal saya tuh tidak bermaksud untuk menggurui ya. Cuma ya itu yang terjadi. Guru yang beliaunya itu malah tersinggung dengan itu. Nah itu cara membuat kira-kira jangan membuat untuk tidak tanda kutip ya membuat beliau itu tersinggung kayak apa gitu, mungkin lebih kayak apa menurut Bika tuh bagaimana, karena Bika lebih senior dari saya kan gitu. Iya, kalau menurut saya yang pertama yaitu tadi kita harus saling menghargai ya. Kalau menurut saya sih Pak Susi, tidak ada dalam memberikan nasihat yang baik itu kalau menurut saya tidak ada senior dan tidak ada junior. Artinya kita sama-sama lah. Prinsip coaching itu kan sebenarnya mitra, iya kan Pak? Jadi kita bagaimana menempatkan posisi kita sebagai mitra rekan sejawat kita. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada juga yang tidak lebih jelek gitu. Oh iya. Iya memang memang kita harus terus belajar Bika dan alur kita ini ya. Tapi kembali ke percakapan kita. Saya itu percakapan kita berjalan secara natural ya. Karena memang kita kemarin sudah tidak sempat tanda kutip untuk berlatihan tentang tema seperti ini kan tidak ya. Jadi sudah saya lihat tuh sudah mungkin kita ke depannya kemampuan ini bisa kita terapkan pada teman atau rekan sejawat kita atau mungkin kepada siswa kita bisa. Iya, ini memang harus kita terapkan terutama pada anak-anak juga ya, terutama terhadap anak-anak dan juga kepada rekan sejawat kita. Iya. Dan kebetulan ini tema yang saya angkat ya, yang saya alami saat ini seperti itu. Ya sama Bu Ika, saya juga seperti itu. Cuma kira-kira rencana Bu Ika ke depan itu
seperti apa untuk penerapannya alutita ini pada rekan sejawat atau mungkin pada siswa? Ya, sebenarnya untuk penerapan ini ya dimulai dari sekarang ya sebenarnya ya kita terapkan. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya kita bukan coaching, mungkin semacam hanya memberikan arahan atau memberikan perintah ya. Kita coba untuk saat ini kita memposisikan diri bahwa rekan kita, kemudian juga murid-murid kita itu adalah mitra kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, iya sama dengan saya Bika ya. Mungkin itu ya bisa kita lakukan nanti ke depan ya dengan teman-teman atau rekan kita ya. Cuman gini ya, saya kayaknya kalau seperti ini sudah hampir tiap hari ya sama teman sejawat itu mungkin bukan cerita, cuma berkeluh kesah, cuma kalau seperti ini saran itu sudah pernah saya lakukan. Itu mungkin dulu tidak tahu kalau ini alur cerita. Iya, ya tapi kadang kita kan kalau antara coaching, antara konseling, antara apalagi ya mentoring itu kan beda ya Pak Susi. Mungkin ya selama ini lebih banyak ke apa ya kita konseling aja ya dengan rekan sejawat kita itu. Membicarakan yang masa-masa lalu saja, akhirnya bisa ke arah yang gibah pada akhirnya. Akhirnya tidak terjadi namanya bimbingan konseling pada akhirnya. Ya, iya Bika ya, benar ya apa yang katakan Bika itu mungkin kita dahulu itu mungkin hanya konseling ya. Iya. Hampir tiap hari kadang-kadang dilakukan. Ya tidaklah Pak, janganlah. Kita bicarakan yang baik-baik saja. Ayo kita gali sekarang, setiap hari kita fokus, kita bicarakan pekerjaan kita, fokus kita bicarakan dengan tentang anak-anak kita. Ya bercanda boleh, tapi kan tidak boleh apa ya, tidak boleh kelewatan. Harus ada batasan-batasannya. Jadi jangan sampai juga adat-adat kita, adat orang mana ya, orang Indonesia yang saling menghargai, toleransi, saling antara yang tua dan yang muda harus tetap saling menghargai. Menurut saya tetap batasannya di situ walaupun kita sebagai mitra, tapi pada dasarnya atau pada prinsipnya saling menghargai itu penting. Saling menghormati antara yang tua dan yang muda. Tetap karena itu adalah adat istiadat atau kebiasaan kita setiap hari yang merupakan salah satu warisan dari nenek moyang kita. Ya benar Bika. Saya sangat setuju untuk itu Bika. Ya baik Bika, mungkin ini sudah ya, waktunya sudah sampai 1 menit ya. Ya, kita tuh harus lebih apa ya? Lebih fokus ya kepada tugas kita. Iya. Mari kita saling memotivasi, saling memotivasi, saling memberikan semangat, saling berbagi lah Pak Susi, apa ilmu yang Pak Susi peroleh, nanti bisa berbagi dengan saya. Saya jika dapat ilmu baru juga sama, saya akan berbagi dengan Pak Susi. Ya intinya kita sama-sama lah, sama-sama bekerja, kita sama-sama dalam dunia pendidikan, jadi memang sewajarnya lah kita sebagai guru memang harus benar-benar saling bekerja sama untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Setuju sekali Bika. Belum menit sudah ya? Sudah ya? Iya. Sudah? Iya. Selamat pagi Bu.